Pertanyaan, bahas tentang pengembangan diri untuk Gen Z. Bagaimana menggali potensi diri, bagaimana bertahan hidup di era sekarang, dan lain-lain. Pengembangan diri ya untuk Gen Z. Nah, pengembangan diri itu biasanya diawali dari kita tahu itu bibit kita apa. Kita punya potensi diri itu apa. Nah, itu makanya saya sering di awal-awal video, bahkan di channel sebelah, di channel Seni Mengenal Diri, yaitu awalnya kita tahu diri kita itu sendiri itu apa, pikiran kita itu apa, terus kenapa kita melakukan ini, melakukan itu. Kemudian selanjutnya, next step-nya, kita tahu bakat kita, potensi kita, kecenderungan kita. Nah, disitulah bisa dikembangkan, bisa dilanjutkan kita mau jadi apa. Di situ harusnya diawali dari pengenalan diri sendiri. Jadi pengembangan diri itu awalnya di situ. Bisa disalurkan, dialihkan ke kegiatan-kegiatan yang relevan dan relate dengan bibit yang kita miliki itu. Kemudian bertahan hidup di era sekarang ya. Ya, bertahan hidup di zaman kakek nenek purba kita ya karena keterbatasan kita sebagai manusia. Entah itu kekuatan segala macamnya, sementara alam lebih besar daripada diri kita. Baliknya sekarang kita yang menguasai alam, kitalah yang lebih serakah, kita yang lebih besar egonya daripada alam. Sehingga ya untuk bertahan hidup di era sekarang ya menyeimbangkan hal yang sebaliknya yang ada di saat ini. Sekarang apa sih yang nggak cepet, apa sih yang nggak instan, semuanya serba cepet, semuanya serba instan. Kamu ngechat pacar kamu gak dibalas 1 menit aja udah overthinking. Ayo coba bayangin bapak ibu kamu yang surat-suratan pakai pos 7 hari 8 hari. Syukur kalau kirim, kalau sampai, kalau suratnya jatuh di kali. Overthinking kan. Nah, bertahan hidup di zaman sekarang ya coba melakukan kiat-kiat yang berseberangan lah dengan kehidupan saat ini ya. Ada slow living, ada frugal living, ya filosofi yang sering dibahas di di zaman modern ini. Ada minimalisme, digital minimalisme, mindfulness. Belajarlah hal-hal itu. Cara belajar hal-hal tersebut ya di channel ini. Next, ya banyak banget. Siapa Sohib Blow? Sohib itu teman akrab ya. Kalau di langsung aja nggak usah tutupin. Kalau di SD itu 3 itu namanya Tito Firda, ya Tito Firda. SD SMP nambah Sandy Wejang dan beberapa cewek. Di SMK itu ada Indra Koripto dan sekarang yes I'm lone wolf, gak ada besti-bestian, saya mandiri. Terakhir, sudah pernah bahas tentang adab belum? Belum. Kalau belum, request dong bahas tentang adab, karena sekarang banyak permasalahan tentang adab anak kepada orang yang lebih tua. Terima kasih. Adab atau moral, kita menyebutnya moral, ya sebuah tatanan, sebuah prinsip-prinsip, sebuah aturan-aturan yang dibuat memang untuk mengatur kehidupan manusia dari kecil sampai besar, dari laki-laki perempuan, semuanya harus tunduk pada adab atau moral ini. Nah, setiap bangsa, setiap suku itu memiliki adabnya tersendiri. Ya, makanya kalau mungkin adabnya orang di Jawa itu tidak boleh bersendawa setelah makan, di tempat lain justru bersendawa adalah tanda bahwa kita menghargai sang pemilik atau penyaji makanan tersebut. Nah, tapi kita bahas adab secara general ya. Nah, misal sopan santun kepada orang tua, ya mungkin penyebabnya anak-anak zaman sekarang tidak beradab daripada anak-anak zaman dulu, yaitu karena adanya modernisasi, adanya globalisasi, sehingga ya kita sudah kebanyakan informasi dari luar yang ya mau tidak mau masuk ke lingkungan kita, masuk ke apa namanya,
diri kita, masuk ke pemikiran-pemikiran sosial kita, ya akhirnya anak-anak sekarang mungkin lebih kritis, jadinya lebih denial terhadap prinsip-prinsip atau adab-adab yang sudah ada sebelumnya oleh ya orang tua kita, oleh tatanan-tatanan masyarakat yang ada. Terus juga ya karena emang pembelajaran tentang adab ini itu kurang ditekankan di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah kita lebih ditekankan untuk mengejar akademik, mengejar nilai, harus pinter, pinter matematika, fisika, segala macam. Tapi secara dasar kita jarang loh diajarin harus menghormati orang tua, harusnya gini, harusnya gitu. Kita udah terlalu sibuk mengejar dunia. Insya Allah. Perlunya pengajaran adab moral sejak dini ya, makanya di desa-desa sih masih ada ya pesantren, pengajian. Nah, itu gunanya itu tuh. Gunanya untuk itu, untuk mengajarkan adab moral yang memang dari dulu sudah ada ya, sudah diajarkan oleh orang tua kita, kakek nenek kita, leluhur-leluhur kita. Globalisasi ya semua itu mulai luntur, mulai ditinggalkan, mulai dianggap kuno, ya akhirnya akhirnya anak-anak sekarang tidak lagi terlalu beradab terhadap orang tua. Jadi mari sama-sama belajar di channel ini. Beberapa pertanyaan yang masuk di NGE Link. Terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih atas perhatian atensinya. Beberapa pertanyaan yang diajukan akan jadi bahan pembahasan atau ide di video-video selanjutnya, dan beberapa jawaban yang saya berikan ya hanya sekedar intro lah, sebagai hidangan pembuka sebelum pembahasan selanjutnya. Saya kira terima kasih. Feedback dari kalian akan jadi renungan buat saya untuk berkarya, untuk berkonten. Ya, semoga bermanfaat. See you.